أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna fi jam'il mali khamsatu asya'a, al-ana'u fi jam'ihi, wasyughla 'an dzikrillahi ta'ala bi islahihi, wal khawfa min salibihi wa sariqihi, wa ihtimal ismil bakhil li nafsihi, wa mufaraqata sholihin min ajlihi." Sesungguhnya terdapat 5 perkara tercela dalam kegiatan pengumpulan harta, yaitu yang pertama, sengsara dalam mengumpulkan, lupa atau sibuk sehingga meninggalkan berzikir kepada Allah sebab upaya mengelola harta. Yang ketiga, takut untuk dirampok atau dicuri. Yang kelima, karena harta maka seorang dapat disebut kikir, dan demi harta maka seorang dapat berpisah dari orang-orang yang soleh. Wa fi tafriqihi khamsatu asya'a, rahatan nafsi min talibihi, wal faragha lidzikrillahi min hifdhihi, wal amna min salibihi wa sariqihi, wa iktisab ismil karimi li nafsihi, wa musahabata sholihin li firaqihi. Terdapat pula 5 perkara terpuji dalam melepaskan harta, yaitu 1. Kesenggangan diri dari kesibukan mencari harta. Yang kedua, karena tidak mengolah harta maka seorang menjadi banyak kesempatan untuk mengingat kepada Allah. Yang ketiga, aman dari perampokan dan pencurian. Yang keempat, karena melepas harta maka seorang dapat disebut orang yang mulia. Yang kelima, dan karenanya pula maka orang dapat bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Sebagian dari orang-orang yang fasih kadang-kadang mengatakan juga, judur rajuli yuhabbibuhu ila addatihi, wa bukhluhu yubalwidhuhu ila auladihi. Kemurahan seseorang itu dapat membuatnya dikasih oleh lawan-lawannya, sedang kekikiran seseorang dapat membuatnya dibenci oleh putri-putrinya. Di dalam kalimat yang lain, orang yang fasih juga pernah berkata, khairul amwali mastarqa khurran, wa khairul a'mali mastahaqqa syukron. Sebaik-baik harta adalah yang dapat membuat orang merdeka dari dikuasainya, dan sebaik-baik amal adalah yang berhak untuk disyukuri. Saudaraku, mengumpulkan harta itu merupakan pekerjaan yang boleh. Akan tetapi dari sifat mengumpulkan harta atau akibat dari sikap mengumpulkan harta selalu saja ada konsekuensi, baik itu konsekuensi di dunia ataupun konsekuensi di akhirat. Konsekuensi di dunia, dengan sebab mengumpulkan harta seorang bisa menjadi kaya, seseorang bisa menjadi tercukupi kehidupannya, seseorang bisa menyekolahkan putra-putrinya, seseorang bisa membangun apa yang diimpikannya, dan lain sebagainya. Tetapi ada sisi buruk dari mengumpulkan harta. Sisi buruk dari mengumpulkan harta menjadi kita itu menjauh dari majelis-majelis orang yang soleh, disebabkan karena alasan kesibukan. Mengumpulkan harta juga bisa menyebabkan kita itu menjadi orang yang rawan untuk dirampok, menjadi rawan untuk menjadi sasaran suatu perbuatan-perbuatan yang buruk, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sebagaimana yang sudah disebutkan oleh para ulama di depan. Untuk itu, saudaraku, tetaplah berada dalam keseimbangan dalam bermuamalah, mencari harta dan sekaligus menafkahkannya. Orang yang mencari harta dan sekaligus menafkahkannya disebutkan sebagai judur rajuli yuhabbibuhu ila addatihi, wa bukhluhu yubalwidhuhu ila auladihi. Kemurahan seseorang itu dapat membuatnya dikasih oleh lawan-lawannya, dan kekikiran seseorang dapat membuatnya dibenci oleh putra-putrinya.